Shalom. Belum seru. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat datang. Kita berbakti dalam nama Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur Tuhan punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Kami hendak mengeluhkan nama-Mu Tuhan pagi ini ya Yesus. Biarlah Engkau yang bertas setiap pujian umat-Mu Bapa. Dan kami bersuka-cita karena-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan
berikan kemenangan. Berkatakan selalu firman Tuhan, renungkan siang malam. Jangan takut dan gentar, sebab Dia selalu sertamu. Teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan, Kau Yesus, Kau dahsyat. Haleluya. Kau pegang tanganku Tuhan, Kau pegang hidupku Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang dahsyat Tuhan, pemeliharaku, penolongku yang setia. Pimpinlah jalanku Tuhan, pimpinlah hidupku Tuhan. Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kerajaanmu datanglah Tuhan, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan.
Yesus memberi. Saya udah jemaat tumpang berdiri semuanya. Kemenangan Yesus memegangku. Yesus memegangku, pegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku, pegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, pegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku, memegangku, pegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Ye 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 ye. Semua tangan di atas yuk. Ya na 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 na. Oh 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 oh. Yesus sungguh baik, sungguh baik, sungguh baik, sungguh baik. Yesus sungguh baik, sungguh baik bagiku. Yesus sungguh baik, sungguh baik, sungguh baik, sungguh baik. Yesus sungguh baik, sungguh baik. Kecaplah dan lihatlah, oh 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 oh, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah, ye 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 ye, betapa baiknya Tuhan itu. Oh, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh 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 oh, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.
baik, sungguh baik, sungguh baik. Yesus sungguh baik, sungguh baik bagiku. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yesus sungguh baik, sungguh baik, sungguh baik, sungguh baik. Yesus sungguh baik, sungguh baik bagiku. Yesus sungguh baik, sungguh baik, sungguh baik, sungguh baik. Yesus sungguh baik, sungguh baik kau Yesusku. Haleluya. Silakan duduk saudara. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan kesal dengan bangsa Israel yang tegar tengkuk, sehingga Tuhan berkata pada Musa dan mengutus malaikatnya, aku tidak akan memimpin engkau lagi, tapi akan mengutus malaikatku. Dan ini adalah doa Musa kepada Tuhan. Bila engkau tak besertaku Tuhan, bila engkau tak mau memimpin langkahku, umatmu ini, aku gak mau berjalan. Musa perlu Tuhan. Musa sangat butuh Tuhan untuk memimpin berjalan ke tanah perjanjian. Pagi ini kita mau berdoa seperti Musa berdoa. Kami perlu Tuhan untuk memimpin langkahku. Ini setiap kami Tuhan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku,
pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Setiap waktu Tuhan, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kami Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, panggil namanya. Yesus, kami perlu Engkau.
Tuhan, kami perlu pimpinan-Mu di dalam hidup ini. Kami tidak mau berjalan dengan pikiran kami, dengan kehendak kami. Kami mau Tuhan, Engkau yang memimpin langkah kami. Mari angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Dengan lembut katakan, Yesus, tuntun aku. Yesus, pegang tanganku. Aku mau berjalan bersama dengan Engkau. Aku mau menikmati kebaikan-Mu, kasih setia-Mu. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau hidup di dalam pimpinan dan tuntunan-Mu. Dan kami percaya Engkau membawa kami ke padang rumput yang hijau. Engkau membawa kami ke air yang tenang. Dan di situ kami menikmati kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan pujian kami pagi hari ini. Dan kiranya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami yang hadir saat ini dan juga setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini secara online. Biarlah Tuhan, kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kebenaran firman-Mu Tuhan itu yang mengubahkan, memerdekakan kehidupan kami. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan sebab firman-Mu berkuasa di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hamba-Mu, kiranya Tuhan boleh disampaikan, memberkati setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Sudah diberkati dengan pujian tadi. Bilang kau tidak besertaku, aku tidak mau berjalan. Itu yang dikatakan Musa. Itulah komitmen Musa. Itulah keputusan hati Musa. Bila Tuhan tidak besertaku,
aku tidak mau berjalan. Saya tanya kepada saudara, apakah saudara sudah ambil keputusan seperti ini? Ataukah kita sedang waktu kita berjalan tanpa pimpinan Tuhan? Akibatnya ketika kita mengalami sesuatu, kita jangan sampai kita menyalahkan Tuhan, sebab kita tidak berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Oleh sebab itu kita sama Tuhan harus klik dulu. Klik dulu ya. Katakan sama-sama, harus klik dulu sama Tuhan. Katakan kiri kanannya, harus klik sama Tuhan. Apa artinya klik sama Tuhan? Harus mengikatkan perjanjian dengan Tuhan. Siapa mau mengikatkan perjanjian dengan Tuhan? Jika engkau tidak mengikatkan perjanjian dengan Tuhan, engkau tidak akan disebut umat Allah. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan, sambungan dari minggu yang lalu. Minggu yang lalu Ibu Gembala menyampaikan tentang tugu peringatan, batu peringatan. Sudahkah kita membuat batu-batu peringatan di dalam hidup kita, supaya itu diingat oleh anak cucu kita? Nah, sekarang kita lihat di Yosua pasal yang ke-5. Saya bisa minta tolong Ibu Gembala untuk membacakannya ayat 1 sampai 12. Pakai mic. Ya, Yosua 5, saudara siapkan Yosua 5 ayat 1 sampai 12. Yosua pasal 5 ayat 1 sampai ke 12, penyunatan dan hari raya Paskah di Gilgal. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel. Stop sampai di situ dulu. Ketika mereka mendengar, baru mendengar ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan. Baru mujizat pertama terjadi waktu zamannya Yosua. Itu bangsa-bangsa Kanaan sudah takut semua, gentar semua. Bukankah Allah kita adalah Allah yang hebat? Amin. Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang menjabat menjadikan yang tidak ada menjadi ada, Allah yang bisa membuat air zat cair menjadi zat padat, air jadi bendungan. Ini bukankah ini Allah kita punya Allah yang hebat? Amin. Itu membuat kegentaran bagi orang-orang di luar sana. Saudara, nantikan mujizat Tuhan terjadi di dalam hidupmu, maka membuat gentar musuhmu. Maka tawar hatilah ketika menghadapi engkau. Bukan menghadapi engkau, tapi menghadapi yang kau sembah. Amin. Jadi ketika Allahmu nyata, musuhmu itu gentar. Nah, bagaimana supaya Allah kita nyata di dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan? Ayat 2. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Nah, ini kalau saudara bacanya cuma sepenggal, maka saudara salah arti. Waduh, Pak Ari ini kok disuruh sunat 2 kali? Mau suruh sunat 2 kali? Bukan. Ini bukan sunat 2 kali. Tapi generasinya berbeda. Lihat terus ke bawah. Ayat 3. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit, telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Ya, mereka telah mati sebenarnya. Yang disunat dahulu telah mati. Ini generasi yang baru. Terus? Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir
belum disunat. Ya, yang disunat adalah mereka yang belum disunat. Jadi saya tegaskan lagi, yang disunat adalah mereka yang belum disunat. Lanjut. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah. Tuhan telah bersumpah, ya. Bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka, mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat, karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Ya, terus. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Amin. Saudara dikasih di dalam Tuhan. Di sini di Gilgal, Gilgal yang berarti melingkar itu ya. Di daerah situ ada tugu peringatan yang kemarin dikhotbahkan oleh Bu Gembala. Yang kedua, di situ ada sunat. Yang ketiga, di situ ada perayaan Paskah. Jadi ada 3 peristiwa: tugu peringatan, penyunatan, dan Paskah. Kemarin minggu sudah disampaikan tugu peringatan di situ disediakan tugu supaya apa? Anak-anakmu ini berbicara generasi. Anak-anakmu ketika bertanya ada apa ini tugu ini artinya apa? Bahwa Tuhanmu telah mengeringkan sungai Yordan, menjadikan zat cair menjadi zat padat. Jadi ini berbicara generasi yang akan datang. Generasi yang lalu sudah dihapuskan Tuhan di padang gurun. Nah, apa perintah yang pertama bagi Yosua? Ambillah pisau dari batu. Saya membayangkan pisau dari batu untuk nyunat itu ngeri sekali. Sekarang ini sunat pakai apa? Laser ya, supaya nggak sakit. Tapi zaman dulu Tuhan perintahkan ambillah batu, jadikan pisau, sunatlah mereka semuanya. Waduh, itu kalau ada perintah seperti itu, kira-kira bagaimana? Yang laki-laki, waduh, ini dia. Tapi di situ lihat, orang Israel tidak berontak sama sekali ketika Tuhan memerintahkan itu, dia langsung memberi diri. Perhatikan di sini, ketika Tuhan memberikan perintah itu, langsung bangsa Israel menyerahkan diri mereka. Nah, saudara, sunat itu ada 2 dalam bahasa Ibrani-nya, ada 2 katan. Yang ini katan ini berhubungan dengan perkawinan. Kalau perkawinan mesti, kalau saudara namanya perkawinan ya, kalau ada pernikahan di sini berarti kedua insan mengikatkan perjanjian. Mengikatkan perjanjian. Ini artinya katan. Terus yang kedua yaitu mul. Mul itu artinya ini be cut off. Itu dipotong. Sunat itu kan mesti dipotong kan? Ya, dipotong. Mesti ada namanya kulit katan. Saudara, di Jawa sebelum ada agama-agama yang lain masuk itu, sebenarnya sunat itu di Jawa sudah ada.
namanya tetak. Iya, betul ya. Kalau ada orang sunat itu disebut tetaan. Tetak. Tetak itu gini, kok saya pelajari kok hampir sama ya tetak ini. Tetak itu dia memutus namanya Sukokerto. Supaya Bathara Kala ketika ketika Malapetaka datang, apa ya saya lupa. Ketika Malapetaka datang, dia lewat dari Malapetaka itu. Dia dibersihkan, disucikan. Kok sama ya? Padahal kekristenan belum masuk, agama belum ada. Tetapi Tuhan sudah menyatakan diri melalui agama-agama suku. Sama. Tetap. Nah, saudara, mengenai sunat ini, wah ini yang perempuan, waduh Pak Hari ini sudah berbicara sunat. Sunat itu yang wanita gini, aman, tidak bersunat. Ya, apakah ada wanita yang sunat? Tidak ada kan? Ini suka Israel juga tidak ada yang sunat. Tapi di suku-suku lain ada yang wanita disunat, di Afrika ada, di Jawa Barat juga ada katanya. Nah, tapi ya gini saudara, Yeremia 4 ayat 4, coba lihat Yeremia 4 ayat 4. Di situ dikatakan ini pada zaman dulu, sebelum zamannya Perjanjian Baru, belum Rasul Paulus nulis tentang sunat. Nanti saudara lihat di dalam Roma 2, baca Roma 2 itu tentang sunat juga. Tapi di sini Yeremia itu jauh sebelumnya. Ada sekitar berapa ya? Sekitar berapa ratus tahun sebelumnya Tuhan sudah menuliskan hal ini. Yeremia 4 ayat 4. Ya, tolong dibacakan. Yeremia 4 ayat 4. Yeremia 4 ayat 4, sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu. Perhatikan di sini, jauhkanlah kulit katan hatimu. Ternyata hati itu juga punya kulit katan. Ya. Saya ketika baca ini kaget, di Perjanjian Lama sudah ada. Terus, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. ya, hatinya itu dalam hati ada katan, ada sesuatu yang kotor yang harus disunat. Sunat tadi yang pertama, katan itu berbicara perjanjian. Yang kedua, mul, itu artinya gini, dipotong. Ada yang dipotong di dalam hati. Kalau ada yang dipotong di dalam hati, ini bukan berbicara gender, laki-laki dan perempuan, tidak. Berarti ada yang sesuatu yang dipotong di dalam hatimu, supaya engkau bersih, supaya murka Allah tidak mengamuk. Jadi supaya kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan, tanda sebagai keanggotaan warga kerajaan Allah, hatimu harus dipotong. Sebagian dari hatimu, katan daripada hatimu itu harus dipotong. Sakit tidak kalau disunat itu? Ya, saya tanya laki-laki waktu disunat itu sakit enggak? Sakit ya? Atau enak, udah saya sunat lagi. Enggak ada kan yang mau sunat lagi, enggak ada. Sakit, dipotong dan itu selama-lamanya. Aneh. Saya gini, kenapa yang dipotong itu adalah kulit katannya? Nah, kalau kulit katan di sini, saya kalau di sini ada gini, ada yang enggak sunat, saya enggak tahu. Enggak mungkin kan, karena itu kan enggak mungkin diperlihatkan. Enggak mungkin diperlihatkan, tapi Tuhanmu tahu engkau disunat atau tidak. Tuhanmu tahu di dalam hatimu engkau disunat atau tidak hatimu. Kenapa murka Allah menyala-nyala terus? Jangan-jangan hatimu belum disunat. Engkau belum memberi dirimu untuk hatimu disunat sama Tuhan. Sehingga tidak ada namanya gini, perjanjian. Sehingga engkau tidak bertunangan sama Tuhan, tidak engagement sama Tuhan.
Kenapa kita tidak ngalami Kanaan di dalam kehidupan kita? Karena kita tidak disunat. Ini masuk Kanaan kan ini. Bangsa yang dijanjikan dulu tidak masuk Kanaan, tetapi ini angkatan yang masuk Kanaan, generasi berikutnya dari bangsa Israel. Mereka belum disunat, mereka harus disunat, mereka harus mengikatkan perjanjian sama Tuhan, mereka harus menikah sama Tuhan untuk masuk tanah Kanaan. Perhatikan tadi, setelah mereka disunat, setelah mereka merayakan Paskah, apa yang terjadi? Mana yang memelihara mereka di padang gurun itu stop, dan mereka digantikan dengan susu dan madu yang melimpah. Amin. Saudara mau kehidupan saudara masuk ke dalam era melimpah susu dan madu? Amin. Sunat dulu hatimu. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, umat Tuhan, apa tandanya orang jadi orang Kristen? Apa tandanya umat Tuhan? Tandanya adalah gini, ini adalah umat yang ditebus oleh Tuhan. Tandanya apa? Tandanya adalah mau menyerahkan diri dibaptis. Saudara, baptis itu bukan main-main nih. Itu tanda salah satu daripada tanda sunat. Baptis itu kan tanda bertobat. Kalau baptis air, bisa jadi setelah dibaptis, kemarin dibaptis, 1 minggu kemudian balik lagi. Artinya belum mati. Tetapi kalau engkau bertobat dengan sungguh-sungguh, memberi dirimu dibaptis, dan engkau mati bersama Kristus dan hidup bersama dengan Kristus, maka kehidupanmu inilah, itu ada tandanya sunat. Orang lain gak lihat, tapi Tuhanmu lihat. Apakah ada tanda sunat di dalam hati kita? Apakah ada pertobatan yang sungguh-sungguh? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sudahkah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Paskah. Nah, tadi ada 3 ya, di Gilgal terjadi batu peringatan, terus penyunatan dan Paskah. Nah, saudara, sunat itu kapan mulainya? Sunat itu kan kejadiannya pada masa-masa di Abraham. Lihat nanti di rumah Kejadian 17. Di Kejadian 17 itu Tuhan memerintahkan supaya seluruh dari laki-laki yang ada di keluarga Abraham itu disunat. Waktu itu Abraham sama Ismail disunat. Sebagai tanda itu, ini dia mengikatkan perjanjian dengan Tuhan. Tanpa tanda itu, walaupun KTP Kristen, engkau bukan umat Tuhan. KTP kita, kewarganegaraan kita itu di bumi dan di surga. Siapa yang punya KTP? Tolong, siapa yang punya KTP? Itu tandanya warga di bumi. Siapa punya KTP surgawi? Saya tanya, siapa punya KTP surgawi? Tapi gini, ketika engkau menyunatkan hatimu, engkau mempunyai KTP surgawi. Engkau diakui kewargaanmu, kewargaan surga. Kewargaanmu, kewargaan surga. Jadi kau ngalami surga ketika engkau masih ada di bumi. Enak kan ini? Ini bukankah ini Kanaan? Mengalami surga ketika saudara ada di bumi. Tandanya apa? Hatimu disunat, maka engkau mendapatkan kartu tanda warga. Kartu, namanya di sana KTPS, kartu tanda penduduk surga. Pastikan dirimu mempunyai KTPS, kartu tanda penduduk surga. Jadi begini, saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita tidak disunat,
Kalau kita tidak mengalami sunat di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mengalami pertobatan di dalam hidup kita, kalau kita tidak menyerahkan diri kita, maka kita ini sebenarnya belum punya tanda warga kerajaan surga. Saudara, mengapa perlu disunat? Satu tadi tanda sebagai umat Allah. Yang kedua, pada waktu disunat itu tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Saya dulu waktu disunat, adik saya, salah Pak Yakub ya, nggak percaya kalau saya itu sudah sunat. Dia ambil karet jepretan itu dicepret. Waduh, saya kesakitan sekali. Baru tahu bahwa saya sunat. Ketika saya sunat, saya tidak bisa lari, saya nggak bisa menghindar. Saya tidak berdaya. Dan pada waktu itu, ini sunatan massal yang kedua. Sunatan massal, semuanya disunat, semuanya tidak berdaya. Ini menggambarkan apa ya saudara? Ini terjadi, ini ada kesakitan di dalam diri kita, ada ketidakberdayaan, maka umat Tuhan itu selalu bergantung kepada Tuhan. Jadi sunat itu tanda kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ini tanda kita bergantung sama Tuhan. Kalau hidup kita tidak bergantung kepada Tuhan, artinya kita belum menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Artinya ketika kita menyerahkan diri kita sakit, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya kita bergantung sepenuhnya, masa-masa pandemi ini kita bergantung kepada Tuhan. Tuhan akan memimpin langkahmu. Walaupun pandemi, engkau akan mengalami Kanaan. Amin. Siapa mau mengalami Kanaan? Pandemi tetapi mengalami Kanaan. Sunat hatimu. Coba ada lagi sunat lagi, Imamat 26. Maaf ya, ke Yeremia tadi, Yeremia 6 ayat 10. Apa yang perlu disunat lagi? Selain hati kita, apa yang perlu disunat? Ya. Yeremia 6 ayat 10, kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka, mereka tidak menyukainya. Saudara, ketika mendengar firman Tuhan, Allah cuma begini. Jangan-jangan telinga ini belum disunat. Ada kan telinga yang tidak bersunat? Ada kan? Telinga harus disunat. Ketika telingamu disunat, telinga rohani disunat, engkau bisa mendengarkan suara Tuhan. Engkau tidak lagi mencemooh firman Tuhan. Tahulah habis ini nanti ini, habis ini. Hati-hati, itu mencemooh. Izinkan Tuhan berbicara. Kalau hamba Tuhan yang berdiri di sini sedang berbicara, artinya begini, berikan telingamu, ini untuk aku. Jangan pasal, wah hamba Tuhan ini nyindir ya. Enggak ada sindir-sindiran di sini. Enggak ada sindir-sindiran. Berikan berikan hatimu untuk disunat. Berikan telingamu rohani juga untuk disunat. Supaya engkau bisa mendengar. Supaya engkau tidak mencemooh lagi firman Tuhan. Jadi sunat itu tanda keanggotaan kita di warga kerajaan Allah. Terus yang kedua, itu menandakan kita ini tidak berdaya. Kita ini perlu Tuhan. Kalau perlu Tuhan, kita perlu tuntunannya. Kita jangan sombong, kita nggak bisa berbuat apa-apa loh sebenarnya. Apalagi di masa-masa pandemi ini. Apalagi gini, saya mendengar udah mulai muncul lagi sedikit-sedikit sudah mulai muncul.
Saudara, apa daya kita? Biarkan dirimu, berikan dirimu untuk katan hatimu disunat. Berikan telinga hatimu untuk disunat, supaya engkau bisa mendengar Tuhan. Yang ketiga, saudara, tadi mengapa perlu disunat sebagai tanda keumatan, tanda anggota warga kerajaan Allah? Yang kedua, menyatakan bahwa ini kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Katannya dipotong, yang jelek-jelek itu dipotong. Kalau di kesehatan kan, bagi kesehatan itu ya dipotong. Kenapa? Supaya ini yang tidak bersih ini hilang, supaya bersih. Sama, yang tidak bersih, dosa-dosamu itu izinkan Tuhan memotongnya. Kok akan ngalami kesakitan di dalam dirimu, di mana ketika Tuhan memotong yang tidak baik di dalam dirimu, kau pasti ngalami kayak sakau, Tuhan berontak, pengen berontak. Tapi tetap berikan dirimu. Mungkin kesenangan-kesenangan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dipotong oleh Tuhan. Izinkan, berilah dirimu. Maka engkau akan menjadi anggota kerajaan Allah. Maka engkau akan bisa mendengar Tuhan berbicara. Jadi, saudara, yang ketiga, saudara, mengapa perlu disunat? Di ayat yang ke-9 dari Yosua 5 ayat 9, dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Apa celah Mesir itu? Orang Mesir gini, melihat ketika bangsa Israel itu keluar dari Mesir dan di padang gurun, ya sebentar lagi mati, Tuhanmu membawa engkau mati. Berarti kalau begitu Mesir itu mencemooh, tidak akan ada yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Tapi apa yang difirmankan Tuhan, perjanjiannya, Israel memasuki tanah Kanaan. Bukan generasi lama, tapi generasi yang baru. Generasi baru harus disunat. Generasi baru harus mengikatkan perjanjian. Generasi baru harus ketemu sama Tuhan, klik sama Tuhan. Anak-anak muda, ikatkan dirimu dengan Tuhan. Kalau engkau ingin masuki Kanaan di dalam hidupmu. Jangan hidup semau gue, ikatkan dirimu kepada Tuhan. Nah, supaya apa? Supaya gini, ketika orang mengolok engkau, masa depannya itu enggak ada. Setelah jadi Kristen, dia hidupnya tambah sengsara. Tuhan akan menghapuskan celah Mesir yang ada di dalam dirimu. Amin. Tuhan akan menghapuskan celah Mesir ketika engkau memberikan dirimu disunat Tuhan. Ketika engkau memberikan hatimu disunat Tuhan, Tuhan akan menghapuskan celah Mesir. Mungkin celah Mesir yang ada di dalam dirimu, oh ini keturunannya ini, oh ini keturunannya ini. Oh saudara, ingat, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak pernah hilang. Ketika engkau mengikatkan perjanjian dengan Tuhan, Tuhan yang berjanji itu setia. Engkau akan menjadi umat Tuhan sampai selama-lamanya. Engkau akan melihat Kanaan di dalam hidupmu, amin. Dan engkau akan merasakan Kanaan. Itu peristiwa yang kedua. Peristiwa yang ketiga di Gilgal. Ada apa? Paskah. Perayaan Paskah ini merayakan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya kan? Dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Apakah cukup di situ? Ternyata tidak. Paskah juga dirayakan di Gilgal. Artinya apa? Paskah juga dirayakan ketika memasuki tanah perjanjian. Paskah
dirayakan juga ketika saudara mau masuk ke dalam kemuliaan. Saudara, sunat dan Paskah ini saudara harus siapkan untuk masuki kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Ini wajib, saudara. Nah, Paskah ini apa? Kapan kita memperingati Paskah? Oh, Pak Hari, kita memperingati Paskah. Ya, setiap bulan April kita memperingati Paskah. Ya, tapi Paskah, ada apa di Paskah? Ketika bangsa Israel merayakan Paskah, mereka makan apa? Roti, tidak beragi. Merayakan Paskah. Yesus merayakan Paskah atau tidak? Merayakan. Dia mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus yang nyewa tempatnya. Dia mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya. Ketika dia mau masuki, dia akan disalib. Terus ketika kita melakukan perjamuan kudus ini, supaya ini menjadi peringatan bagimu, ya kan? Kapan kita meringati Paskah sebenarnya? Setiap kita melakukan perjamuan kudus, kita tahu bahwa kita sudah dilewatkan dari perbudakan. Perbudakan apa? Dosa. Jadi setiap saat kita merayakan, kita disunat, telah disunat. Yang kedua, kita rayakan kemenangan demi kemenangan, karena Tuhan sudah menghapuskan kita dari perbudakan dosa. Ingat, Tuhan juga menghapuskan kita dari celah Mesir. Iblis yang selalu mengintimidasi kita. Tidak, kamu ini orang berdosa, tidak, kamu punya ini. Tidak, putuskan itu. Dan lihat di sini, kau akan mengalami namanya new life, kehidupan yang baru, new life di tanah Kanaan. Siapa mau dirimu itu diperbaharui Tuhan hari demi hari? Amin. Hidupmu akan berharga ketika engkau mengikat perjanjian dengan Tuhan. Ketika engkau mengikat perjanjian dengan Tuhan dan engkau merayakan kemenangan terus. Setiap minggu engkau merayakan kemenangan. Engkau berarti sudah merayakan Paskah bersama dengan Tuhan. Maka engkau akan mengalami kehidupan yang baru di Kanaan. Amin. Yang mau mengalami Kanaan di dalam hidupmu, kita bangkit berdiri sama-sama. Kami undang main musik dan worship leader. Saya minta Bu Hari untuk memimpin. Mari kita respon kebenaran firman Tuhan ini. Kita percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita, bahkan Allah hadir secara pribadi di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah ini menjadi komitmen kami, menjadi sebuah perjanjian yang kami perbarui bersama dengan Tuhan. Kami sungguh-sungguh perlu Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus, Engkau menyelidiki hati kami. Apakah kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan? Ataukah ada bagian-bagian dari hati kami, dari telinga kami yang perlu untuk disunat hari ini? Kami merelakan, kami menyediakan hati kami, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau perbarui kehidupan kami. Kami mau mengalami kebaikan Tuhan, kami mau mengalami kehidupan kami berlimpah susu dan madu, berlimpah dengan segala kebaikan dan kemanisan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau Kami undang jemaat bagi semuanya
pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Hati kami bersuka cita sebab kami tahu bahwa Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Dan inilah Tuhan komitmen yang kami perbarui saat ini, bahwa kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Kami tidak mau melangkah satu langkah pun, kami tidak akan berjalan jika Tuhan tidak pimpin kami. Kami percaya kami akan melihat kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan di masa-masa yang sukar sekalipun, kami akan melihat kasih setia Tuhan sempurna di dalam hidup kami. Sebab kami izinkan Engkau yang pimpin langkah kami. Mari Tuhan, Engkau tilik kami satu persatu. Engkau lihat hati kami. Engkau perbarui setiap pemikiran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mau Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati keluarganya, rumah tangga kami Tuhan. Berkati anak-anak kami, menantu kami, mertua kami, semua Tuhan yang Tuhan percayakan ada bersama-sama dengan kami. Ajari kami menghargai setiap kebersamaan yang Tuhan izinkan sampai hari ini kami boleh lewati. Dan biarlah Tuhan kami bersama-sama bersatu sebagai keluarga yang kokoh. Kami bersama-sama merindukan kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Kami bersama-sama sepakat untuk kami mau Tuhan yang pimpin, Tuhan yang atur di dalam setiap rumah tangga kami. Berkati pekerjaan kami, apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh bertanggung jawab dengan setiap pekerjaan kami, dengan setiap kepercayaan yang Tuhan berikan. Kami percaya melalui pekerjaan kami berkat Tuhan dinyatakan, kemurahan, kebajikan belaka mengiringi sepanjang umur hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan yang kami lakukan. Kiranya Tuhan Engkau pertemukan kami dengan orang-orang yang belum mengenal kasih Kristus, orang-orang yang memerlukan kasih Tuhan menjamah kehidupan mereka. Dan Tuhan berkenan memakai kami sebagai alat-alat-Mu. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita percaya bahwa berkat pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya mari bersama-sama bersatu hati kita rindukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cintanya yang dinyatakan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai langkahmu, perjalananmu, mengendalikan segala pikiran dan tindakanmu mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Semua tangan di atas yuk. Ya na 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 na. Oh 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 oh. Yesus sungguh baik, sungguh baik, sungguh baik, sungguh baik. Yesus sungguh baik, sungguh baik.